Shalom Khafirin, bertemu kembali kita dalam pembelajaran bahasa Ibrani. Ya, pada bagian yang kelima ini kita akan latihan menganalisa teks dan mengerti maknanya. Dan teks yang akan kita analisa adalah Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1. Sekaligus kita akan membuktikan dan membatalkan teori para Allah seperti yang disampaikan oleh beberapa teolog ya yang mengatakan bahwa penciptaan tentu dilakukan oleh para Allah. Ya, mereka mengatakan karena kata Elohim di situ bermakna jamak, maka seharusnya diterjemahkan pada mulanya para Allah telah menciptakan. Nah, nanti saya akan bagikan link untuk saudara bisa membuktikan bahwa memang ada para teolog yang mengajarkan hal itu, dan kita akan coba menganalisa teksnya dari bahasa aslinya supaya kita mengerti maknanya dan mengerti kebenaran yang terkandung di dalamnya ya. Baik teman-teman, inilah dia teksnya. Kejadian 1 ayat 1 ya, dalam bahasa Ibraninya. Kita akan membacanya dan kita akan memaknainya. Beresit ya, Beresit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz ya. Sebagaimana pada video sebelumnya kita sudah membedah ini kata per kata, dan pada kesempatan ini kita lebih lagi kepada maknanya ya. Beresit ini terdiri dari preposisi be, kemudian kata dasarnya adalah resit yang berarti pada mulanya, dan ini adalah kata kuncinya ya. Ini adalah kata kunci, ini adalah kata kerja, yaitu bara ya. Bara ini adalah binyan dalam bentuk faal ya, dalam tenses perfect ya, atau past tense dalam Hebrew modernnya, dalam bentuk lampau, dan ini untuk orang ketiga tunggal ya. Ini yang akan kita bedah secara khusus di sini. Orang ketiga tunggal bergender maskulin ya, maka artinya pada mulanya dia ya, dia orang ketiga tunggal, yaitu dia siapa? Allah ya, telah menciptakan hasamayim langit dan ve'et haaretz dan bumi. Jadi pelaku penciptaan adalah menggunakan kata bara ya. Dan sekali lagi kata bara ini adalah orang ketiga tunggal maskulin ya, orang ketiga tunggal maskulin. Nah, dari mana kita mengetahuinya? Ya tentu saja kita mengetahuinya setelah kita mempelajari ya. Nanti juga kita akan sampai ke sana ketika kita sudah mempelajari tentang binyan, kemudian tentang tenses ya. Kalau dalam Hebrew modern itu ada present, ada past, ada future, tapi dalam Bible itu hanya dua, ada perfect dan imperfect. Nah, kita akan melihat data pendukung dari apa yang saya sampaikan ini, bahwa kata bara ini adalah orang ketiga tunggal, maka tidak ada kebenarannya ketika ini terjemahkan para Allah menciptakan, karena kata kerjanya adalah bentuk orang ketiga tunggal ya. Karena di dalam bahasa Ibrani bentuk kata kerja itu ditentukan ya oleh subjeknya ya. Jadi dengan melihat kata kerjanya kita bisa mengetahui subjeknya itu apakah tunggal, apakah plural, apakah orang pertama, apakah orang kedua, apakah orang ketiga. Itu bisa kita ketahui dari kata kerjanya ya, dari verbnya. Nah, kita akan lihat ya buktinya ya. Kita akan lihat buktinya. Nah, teman-teman nanti bisa melihatnya ya di website ini, palim.com ya, website palim.com.
teman-teman nanti bisa buka situsnya, kemudian ketik kata bara ya, ketik soresnya, bet, res, dan alef. Nanti di sana teman-teman akan melihat bahwa kata bara ini ya, dia menciptakan itu menggunakan kata bara dalam bentuk tunggal ya, menggunakan kata bara dalam bentuk tunggal. Nah, kalau itu bentuk plural artinya mereka menciptakan ya, sebagaimana yang disampaikan oleh teolog yang nanti akan saya bagikan linknya ya di link description. Jadi kalau memang yang menciptakan itu adalah para Allah, maka seharusnya kata yang digunakan bukan bara tetapi baru ya. Kata yang digunakan seharusnya adalah baru. They created. Ya, mereka telah menciptakan, orang ketiga. Orang ketiga. Ya kan? Kemudian tambahan lagi ya. Tambahan lagi di sini. Kalau ini adalah orang pertama, maka harusnya baranu. Ya, jadi itulah adalah perubahan-perubahan bentuk dari kata kerja di dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi kata kerja itu mengalami perubahan sesuai dengan subjek pelakunya. Ya, nanti teman-teman bisa cek di website ini palim.com dan teman-teman bisa buktikan sendiri bahwa kata bara itu adalah orang ketiga tunggal. Jadi dengan metode yang simple seperti ini ya, kita akan mengetahui kebenaran dari Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama, bahwa yang menciptakan itu Elohim itu ya, itu bukanlah para Allah, tetapi itu adalah satu Allah, yaitu Allah yang esa. Namun demikian, satunya Allah tentu bukan seperti satunya benda ya. Itu adalah misteri keesaan Allah, yaitu adalah misteri keesaan Allah, dan itu terjawab ya pada ayat kedua bahwa ada roh Allah melayang-layang. Kemudian pada ayat ketiga bahwa Allah menciptakan dengan firman-Nya. Ya, jadi Elohim itu tidak seperti satunya benda, tapi Elohim itu adalah Allah, roh Allah, dan firman Allah. Ya, jadi demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan boleh mencerahkan, boleh memberikan penjelasan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem Besem Hamashiach.